Spasme infantil sangat perlu untuk diwaspadai. Bayi dengan spasme infantil dapat mengalami gangguan pada tumbuh kembangnya. Jika Anda curiga anak Anda mengalami episode spasme infantil, lakukan hal ini. Stop. S. See the sign atau kenali gejalanya. Perhatikan apakah bayi Anda beberapa kali melakukan gerakan berulang yang tidak terkontrol. T. Take a video. Langsung ambil gambar, ambil video, dan konsultasikan ke dokter. O. Obtain diagnosis atau penegakan diagnosis. Biasanya dilakukan oleh dokter syaraf dengan merekam gelombang otak. P. Prioritize treatment atau melakukan treatment khusus yang bisa meminimalisir gangguan tumbuh kembang. Special needs-nya itu dia kena epilepsi, tapi epilepsinya ini termasuk jenis langka nih di Indonesia sama di dunia tuh angkanya sedikit memang yang kena kayak gini. Dari diagnosanya dia tuh ciri khasnya kejangnya tuh sulit dikendalikan sama obat. Kalau dulu sih kan jenis kejang tuh macem-macem bentuknya. Yang aku hitungin dulu yang ganggu banget itu sampai 40 sehari rata-rata ya. Rata-rata segitu. Itu padahal udah minum obat gitu teh. Dia itu temen kamar rawatnya Saliha anakku, dia kena autoimun lupus. Oke. Nah, jadi si orang tuanya itu ngasihin ini di ICU atas ACC dokter tentunya ya. Terus aku tanya, ini tuh apa Bu gitu. Ya teh namanya ikhtiar kata dia gitu. Ini katanya stem cell dari Jepang. Nah gara-gara kalimat stem cell itu akhirnya aku cobain gitu Teh Intan awalnya. Kalau kali dikasih ke Saliha berapa banyak tuh? 1/4. Ini emang udah simply jodoh aja sih Teh ya. Udah emang Allah kasih jalan di sini gitu ya. Bener nih kata aku gitu kan. Ya udah kalau emang penasaran yakin nggak? Yakin sih nggak tahu kenapa gitu ya. Akhirnya bener aku cobain lagi 1/4 lagi dan alhamdulillah sampai sekarang sehari udah 8 aman sampai sekarang. Justru pas 1/4 masuk terus kan pelan-pelan bener-bener pelan-pelan seminggu naik lagi 1/4 naik lagi nanti kalau si subanya udah 1 baru aku masukin yang ini 1/4 sepelan itu ya Kak Intan ya. Terus aku ngelihatnya gini kan anak ini kan pernah ada rekor setahun 5 kali dirawat. Jadi kalau batuk pilek masuk karena lendir numpuk dia belum bisa ngeluarin. Oke. Terus pas masuk ini ada satu fase dia sakit lagi nih. Dalam hati udah wah nginep lagi nih kayaknya gitu kan. Tapi pas dicek di dokter dia bilang gini, kayaknya nih bisa nih di rumah kata dokter gitu. Itu adalah kejadian sakit pertama yang dia tidak dirawat setelah masuk ini. Alhamdulillah aman baik gitu ya progresnya justru di luar yang kita bayangkan. Kalau kita ngebaca diagnosa itu kayak yang aduh ini anak mau sampai kapan obat-obatan terus gitu ya kan emang obat kejang itu obat keras dan tahunan tuh yang bikin kita sedih itu udah obatnya segambreng tapi kok eh, udah ada kemajuan nih dia kejang kayak rontok lagi gitu kemampuannya kan jadi pas catch up ke dokter antara nambah dosis atau nambah jenis ya begitu terus nah pas masuk ini dua pertama si kejang yang satu jenis itu udah nggak ada sekarang terus yang paling bikin aku bersyukur sekarang ada dua sih sebenarnya imunnya nggak sedrop dulu sama dulu kan mungkin Teh Intan pernah lihat Salihah pakai NGT tuh anak spesial biasanya Betul. ya ada ya Buat makan sekarang ya. udah kenapa Buat makan biasanya kan ya. buat makan minum obat nah sekarang dia udah pakai mulut alhamdulillah NGT-nya udah nggak ada